tengah-tengah dunia ini. Maka Tuhan sekali lagi kami berdoa memohon, kiranya Tuhan Yesus dengan Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah hidup kami, menerangi hati dan pikiran kami sedemikian supaya kami diajar untuk memahami firman dan bagaimana kami menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas dan berdosa ini memohon anugerah Tuhan, Kau nyatakan, mampukan dia menyampaikan isi hati-Mu Tuhan berdasarkan kitab suci. Ini doa kami demi nama Yesus, Gembala kami yang baik, Raja kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi buat kita semua yang hadir on-site dan juga yang online. Oke, hari ini kita akan coba memikirkan sebuah tema yaitu Divine Purpose. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, kita akan membaca ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Filipi pasal yang ketiga ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkap, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai renungan kita pada pagi siang ini adalah dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira kalau kita boleh tanya ya, saya boleh tanya ya, kira-kira tujuan hidup manusia itu apa ya? Tujuan hidup manusia. Nanti yang bisa jawab dapat voucher dari Tante Linda. Tujuan hidup manusia apa ya? Ini soalnya kan sudah tinggal 1 bulan lagi. Ini Kamis terakhir ya, betul ya? Di bulan 11 ya. Nanti masuk bulan 12 ya sudah 2024. Say goodbye ya. 2025 berarti yang sudah dewasa akan tambah tua. Gak enak ya ngomongnya, gak usah ngomong usia deh karena ada ibu-ibu sensitif. Oke, coba tujuan hidup manusia kira-kira apa ya? Tujuan hidup manusia ya? Ada tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia. Wah, memuliakan Tuhan. Siapa yang jawab? Oh, Tante ya. Atau Tante kita gantian aja kalau kita Tante. Karena jawabannya udah bener ya. Jawabannya adalah memuliakan Tuhan. Iya, saya sih setuju sekali ya. Saya senang sekali, terima kasih Tante. Tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya memuliakan Tuhan itu terlalu abstrak ya, betul ya. Memuliakan Tuhan itu apa ya memuliakan Tuhan ya? Coba saya sedikit refleksi tentang tujuan hidup kalau saya ya, waktu saya berjalan menjalani hidup ini. Beberapa waktu yang lalu saya tumbang sudah ya, saya sakit ya. Jadi waktu sore itu saya lari 6 kilo, lalu pulang saya nyuci baju dan sebagainya, saya lupa makan mungkin ya. Pagi-paginya besoknya saya badminton sudah ya, badminton 2-3 jam saya lupa ganti baju, pulang kok malah cekot-cekot ya, udah gak enak ya rasanya. Saya ngomong sama istri saya, ini ada apa ya? Terus tanya, kamu udah makan belum? Iya, lupa. Saya jadi sepanjang malam sampai pagi itu gak makan. Sebelumnya saya IF ya, intermittent fasting ya. Kelihatan kan badan saya slim. Semakin ganteng, oke ya. Tapi maaf sudah sold out. Kegeeran siapa juga yang mau sama lu gitu ya. Oke ya, saya lupa lalu saya masuk IGD ya. Saya ke UGD, waduh sama istri saya hujan-hujan waktu itu, malam-malam hujan. Sebelum pilkada itu ya. Malam terus saya coba refleksi ya di dalam istirahat itu ya. Apa yang terjadi dalam hidup saya sampai dengan saat ini dan seterusnya. Biasa lah ya kalau orang udah sakit kan udah mikir mau mati gitu ya. Masih anak kecil ya, masih punya istri lain sebagainya ya. Itu badan sakit-sakit sudah ya, sampai sesak nafas dan seterusnya ya. Terus saya kemudian refleksikan. Nah, sebuah refleksi saya akan coba sharekan kepada Bapak Ibu sekalian di awal renungan kita. Yang pertama adalah waktu saya lahir, besar, remaja, pemuda, saya punya sebuah tujuan hidup. Tujuan hidup saya itu simpel sekali. Tujuan hidup saya adalah pengen bahagia. Siapa di sini yang pengen bahagia? Ya, semua pengen bahagia ya. Karena masih anak remaja, anak pemuda, ya saya berpikir adalah kalau bahagia adalah kalau punya pacar.
Jadi saya kemudian menjadi seorang playboy ya, wajah biasa-biasa ya, tapi kemudian saya punya karisma yang luar biasa ya. Jadi saya punya pacar tuh banyak ya, nggak kehitung ya. Jangan ngomong sama istri saya ya di sini aja ya. Tapi dia tahu kok, nggak apa-apa ya, dia tahu ya. Saya jadi playboy gitu ya, jadi playboy ya, kasih proposal 10, berdoa pada Tuhan, Tuhan manakah kehendakmu yang jadi, jadinya 5 ya, kehendakmu yang terbaik gitu ya, puji Tuhan ya, minta 1 dikasih 5 ya. Lalu kemudian saya pacaran dengan banyak wanita dan lain sebagainya, lalu saya mulai berpikir, dalam satu titik kehidupan bahagia gak cukup, karena bahagia butuh modal, betul? Bahagia itu butuh modal. Nah saya punya teman-teman saya yang kemudian bisa bahagia, bisa membahagiakan orang lain kalau punya duit. Jadi tujuan hidup saya yang tadinya tujuannya pengen bahagia, berubah tujuannya pengen jadi orang kaya. Sebenarnya sama aja sih, karena kalau punya duit bisa bahagia. Dalam perjalanannya kemudian saya coba untuk cari duit, ya cari duit dengan cara berbagai macam hal. Saya pernah bisnis velg, saudara ya, saya kan suka sekali dengan hobi mobil gitu ya, saya pergi Jakarta karena saya tinggal di Bandung. Saya pergi Jakarta, cari channel sana sini, ada jual velg itu ya, velg gede, velg 18, 19 ya, yang anak-anak muda Bandung tuh banyak sekali gandrungi. Saya pikir ini sebuah kesempatan untuk bisnis. Saya pergi sama teman saya beli velg ya, pinjam modal dari papa saya, beli, bawa pulang ya. Velgnya itu velg nggak jelas, jadi velg yang udah diperbaiki ya. Udah nggak mikir itu bagus atau enggak, udah nggak mikir. Yang penting adalah dapat duit. Pada satu bagian hidup, kemudian saya sadar, pada waktu saya punya duit, usaha saya bagus, kok hati saya nggak sejahtera. Kenapa? Karena saya seperti nipu orang, gitu ya, nipu orang. Tujuan saya yang pertama pengen bahagia, lalu pengen kaya, berubah, pengen jadi orang baik, gitu ya. Coba lihat ya perubahannya ya, dari bahagia nggak cukup, pengen kaya, kemudian nggak cukup, pengen jadi orang baik. Sampai pada suatu titik kemudian saya berpikir, kalau saya pengen baik, jadi orang baik terus buat apa? Kenapa? Karena satu kali saya pernah diundang kepada sebuah pemakaman, saudara ya. Ada teman saya meninggal dunia dan mamanya ini adalah orang yang bahagia, menurut saya ya, kaya dan baik, tapi mati. Lihat ya, waktu saya berpikir saya pengen baik, pengen kaya, pengen bahagia, lalu kemudian melihat fakta ada orang yang hidupnya bahagia, lalu kemudian hidupnya punya uang, lalu kemudian hidupnya itu baik hati, lalu kaya. Buat apa semuanya itu? Lalu mati, buat apa semuanya itu? Pada satu titik kehidupan kita kemudian berpikir, coba deh Bapak Ibu sekalian, apakah tujuan hidup manusia? Kalau tujuan hidup manusia pengen bahagia, ya faktanya begitu, saudara. Faktanya begitu. Bahagia itu seperti apa? Kalau tujuan hidup manusia pengen jadi orang baik, ya orang baik lalu kemudian untuk apa? Kalau memang dia baik, ya maaf ya, orang baik itu ya diingat, kalau kamu terkenal diingatnya mungkin bisa lama ya, kayak buku sejarah lah ya, ada seorang baik dan sebagainya. Tapi maaf, siapakah kita gitu ya? Ya kita punya jasa apa dalam dunia ini gitu loh. Orang-orang yang berjasa itu bisa dihitung dengan jari gitu loh. Orang yang baik, orang yang kaya, orang sukses itu bisa dihitung dengan jari. Dan dari sekian miliar manusia, apakah kita satu bagian dari bagian itu? Mungkin enggak. Jadi kalau kita mati, hitungannya apa sih? Hitungannya bulan, tahun, betul gak sih? Kalau memang dekat sekali dengan kita orang yang baik, contohnya papa saya orang yang baik sekali. Tapi sudah 6 tahun kemudian, nanti kalau misalnya saya meninggal dunia, anak saya ingat engkongnya, kok saya nggak terlalu yakin ya, betul gak sih? Kenapa? Karena papanya papa saya aja saya udah mulai lupa. Dulu masih sering diajak papa saya untuk apa sih namanya? Bukan ini ya, bukan cengpengan, apa sih? Kalau orang Batak tuh ada istilahnya lah ya, datang untuk bersih-bersih kuburan gitu loh. Ini kuburan engkong, ini kuburan oma dan lain sebagainya, ini dari papa, ini dari mama, tapi di Medan. Dan itu udah terjadi puluhan tahun yang lalu. Sejak saya menikah nggak pernah lagi. Jadi udah lupa aja. Jadi keturunan 1, 2, 3 ya hilang gitu loh. Orang yang kaya, orang yang baik, orang yang bahagia pada satu titik mati. Sampai satu bagian kehidupan setelah saya menghadiri kedukaan tersebut, teman saya yang mamanya meninggal, selesai, saya pulang, Anda tahu tujuan hidup saya apa? Tujuan hidup saya sederhana, mengalir saja. Mengalir saja. Karena capek gitu loh. Bikin sebuah standar tujuan hidup tuh capek, betul gak sih? Karena pada waktu standar yang kita harapkan tidak tercapai, kita lebih baik mengalir. Kan ada lagunya ya, mengalir aja ya, mengalir ya. Dan inilah respon bagian saya yang pertama dengan quotation. Sadar atau tidak, ada banyak orang yang hidup tanpa tujuan.
Dan seringkali orang yang hidup tanpa tujuan, itu justru menjadikan dirinya tujuan, bahwa hidup adalah tentang dirinya sendiri dan tidak lagi tahu tentang Tuhan. Kenapa saya bilang begini saudara? Ada orang yang kemudian ngomong, sudahlah hidup tidak perlu ada tujuan, justru menjadi tujuan. Padahal Tuhan, itu ya, Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tujuan. Jadi orang yang pengen bahagia, pengen kaya, pengen jadi orang baik, dan segala macam tujuan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini, tanpa Tuhan, perhatiin ya, tanpa Tuhan kita gak akan pernah ngerti tujuan hidup itu apa, gak akan pernah ngerti. Karena manusia ditulis dalam Alkitab, manusia diciptakan segambar dan serupa. Kita ini gak mungkin tiba-tiba ada Bapak Ibu, gak mungkin. Walaupun kita bisa merunut sebuah urutan keturunan, tapi at the end selalu ada sebuah sumber utamanya apa. Tidak mungkin alam semesta ini tiba-tiba ada, tidak mungkin. Seorang teolog pernah ngomong begini, dari semua hal yang terjadi di dalam dunia ini, kata-kata yang tersampaikan oleh hidup manusia tidak pernah dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan berapa banyak bintang dan galaksi di dunia ini. Bayangkan ya, sepanjang sejarah hidup manusia, kata-kata manusia yang diungkapkan oleh semua orang di dalam dunia ini sepanjang sejarah hidup manusia tidak dapat dibandingkan dengan betapa banyaknya bintang dan galaksi di alam semesta ini. Maka menarik, seorang teolog mengambil kesimpulan, kenapa kemudian Alkitab mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Artinya waktu langit menceritakan kemuliaan Allah, waktu manusia lihat langit, sadar atau tidak, dia harus mengakui ada seorang pencipta. Ada pencipta, sudah. Jadi kalau alam semesta saja, itu ada yang menciptakan, gak mungkin aku dan engkau tidak ada yang menciptakan, gak mungkin. Pernah lihat Pinocchio gak sih? Pinocchio. Itu gambarannya sangat sederhana, sudah. Ya, siapa nama Geppetto ya? Kakek tua itu Geppetto buat Pinocchio kan gitu ya. Dari tadinya kayu lalu kemudian tiba-tiba hidup. Ya, waktu Pinocchio ini buat sesuatu yang salah, hidungnya kan mancung gitu ya. Jadi kan pertanyaan menarik ya. Pertanyaannya adalah Geppetto waktu menciptakan Pinocchio untuk tujuan apa? Untuk dirinya sendiri dong. Betul gak sih? Dia menciptakan Pinocchio untuk dirinya. Jadi waktu Tuhan menciptakan manusia diciptakan untuk sang pencipta. Nah pertanyaannya adalah apakah tujuan hidup manusia terkait dengan kehidupan kita yang kita jalani dalam hidup di dunia ini. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia tidak lagi tahu tujuan hidup, Tuhan itu tidak berhenti melihat manusia. Dia datang dan mencari, hai manusia di manakah engkau? Kejadian pasal 3, dicari. Jadi waktu manusia itu jatuh dalam dosa, tidak lagi cari Tuhan, tujuan hidup manusia adalah tentang dirinya, saya pengen bahagia, saya pengen kaya, saya pengen orang baik. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencari manusia yang berdosa. Waktu Tuhan cari manusia yang berdosa, kita kemudian sadar bahwa hidup manusia ini itu bukan sekedar mencari apa yang membuat saya senang, tetapi apa yang membuat Tuhan itu senang. Kenapa? Karena Tuhan itu datang mencari manusia. Paulus pada waktu dia menuliskan kitab Filipi pasal 3, itu menjelaskan tentang siapa dirinya. Maka ayat 10 yang tadi kita baca, kalimatnya menarik. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Jadi waktu ditanya, Pak, apakah tujuan hidup manusia? Tanya sama Bapak Paulus, tanyanya apa? Mengenal Yesus. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. That's it. Apakah tujuan hidup Rasul Paulus? Apakah Alkitab menyatakan? Mengenal dia. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena kuasa kebangkitannya menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang tidak mati. Dia bangkit dari segala orang mati. Tapi bukan hanya dia bangkit, tapi juga persekutuan di dalam penderitaan. Jadi waktu saya ngomong sama anak-anak muda itu selalu bergumul, Pak, kenapa sih kalau Tuhan itu ada, manusia menderita? Kenapa gitu loh? Ini kan gak nyambung. Maksudnya gimana sih gak nyambung? Kalau Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kasih, harusnya hidup manusia itu dipelihara oleh Tuhan, betul gak? Harusnya waktu ada kejahatan yang mau menimpa saya, kalau misalnya ada sakit penyakit yang mau menimpa saya, Tuhan itu menjaga saya. Tuhan itu buka jalan, Tuhan itu sembuhkan saya. Kenapa? Karena dia sayang sama manusia dan punya kuasa. Faktanya yang saya jalani gak seperti itu. Dia ngomong sama,
Yang saya jalani gak seperti itu. Buat apa saya percaya kepada Tuhan yang maaf, saya lahir dalam keluarga yang broken home. Papa mama saya berpisah. Papa saya suka pukul istrinya, mamanya. Saya ini tidak pernah dipedulikan. Saya hidup dibully sama teman-teman saya. Diomongin anak begini, anak begitulah. Kenapa hidup saya menderita? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha kasih. Anda datang ke dalam semua agama yang lain, Anda tidak bisa dapat jawabannya. Saudara. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah bagaimana Tuhan yang pencipta segala sesuatu bisa merasakan penderitaan. Gimana coba? Gimana? Betul gak sih? Karena orang-orang ateis, maaf, yang gak percaya sama Tuhan, itu bilang begini, kamu itu dibodoh-bodohin, tahu gak sih? Diomong-omongin. Enak banget tuh Tuhanmu tuh. Ada di sorga ongkang-ongkang kaki. Kamu disuruh begini, suruh ibadah, suruh baik, suruh apa segala macam. Dia bisa merasakan gak apa yang kamu rasakan? Gak bisa kan? Tapi kekristenan memberikan sebuah jawaban yang lain, brother. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Tuhan yang ada di sorga sana memilih untuk menjadi manusia. Bisa gak? Bisa lah. Masa gak bisa? Untuk apa, saudara? Bukan hanya sekedar menyelamatkan kita dari dosa, bukan. Supaya kita tahu bahwa di dalam penderitaan selalu ada tujuan. Loh kok bisa begitu? Karena Yesus waktu datang dalam dunia ini, dia memilih untuk menjadi manusia yang sederhana. Sederhana ya. Jamnya nggak sampai 200-300 juta loh, enggak ya. Enggak naik Harley Davidson loh, enggak ya. Enggak jalan-jalan ke ujung-ujung sana, enggak loh ya. Dia datang ke dalam dunia dengan sederhana, jadi anak tukang kayu, saudara. Dia ada tukang kayu, bahkan pada waktu dia mati, dia nggak punya tempat untuk dikubur, dipinjemin sama orang lain. Saudara, kalau ada orang semiskin-miskinnya dia, sejelek-jeleknya dia, waktu sampai di Adiasa, minimal ada beberapa orang yang datang di pemakamannya, betul ya? Saya pernah datang sebuah pemakaman ya, saya ngelus dada loh. Yang datang tuh cuma 15 apa 20 orang, cuma saudaranya aja. Saya tanya, kenapa sih kok yang datang gak banyak gitu loh. Oh dia ngomong, om ini begini, begitu dan sebagainya. Tapi ya kemudian ya terakhir dia bertobat, tapi gak ada waktu lagi untuk ngomong sama yang lain gitu. Jadi hidupnya itu udah jelek banget, udah jahat banget. Jadi orang yang datang tuh sedikit. Sedikit sudah. Anda lihat ya, orang jahat pada zaman sekarang yang datang sedikit. Yesus waktu dia mati, berapa yang datang? Di depan kayu salib cuma 3. Ada di penguburan? No, gak ada sudah. Gak ada yang ngisi buku tamu sudah. Gak ada yang datang. Ada yang datang. Kemana para murid? Lari. Meninggalkan Yesus. Betapa sangat menderitanya Yesus pada saat itu. Dipermalukan bukan hanya secara sosial, tapi secara mental. Dia nggak punya apa-apa, dia Tuhan yang punya segalanya memutuskan untuk mengosongkan dirinya dan tidak punya segalanya. Kenapa? Karena di dalam penderitaan dia tahu ada tujuan, ada mahkota kemuliaan. Dia mati menebus dosa, dia bangkit naik ke sorga. Bapa meninggikan dia di atas segala sesuatunya. Waktu kita percaya pada Yesus kita sadar, oh iya penderitaan selalu ada tujuan. Kenapa? Karena yang menderita bukan cuma saya. Bukan cuma saya, tapi saya punya Tuhan yang juga ikut menderita. Saudara, saya nggak tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini, tapi waktu kita menjalani kehidupan, rasanya kita perlu sebuah tujuan yang pasti ya. Apakah tujuan yang harusnya kita capai? Konteks di dalam Filipi pasal 3, yuk kita lihat ya. Ini dia, ayat 12a dan ayat 13a, ini pola penulisannya luar biasa ya. Jadi sedikit saja saya akan jelaskan, ayat 12 sama ayat 13a, itu atas sama bawah, itu adalah satu isu yang sama, tema yang sama, yaitu penyangkalan Paulus dia belum memperoleh dengan sempurna. Oke? Ini dulu ya apa yang sempurna nanti. Oke, lalu next 12b dan 13b pernyataan Paulus untuk terus mengejar. Jadi dia belum menangkapnya, maka dia terus mengejar. Kalimatnya diulangi di ayat 12b dan 13b. Lalu ayat yang terakhir 12c dengan ayat 14 adalah tujuan Paulus, yaitu berusaha untuk mengejarnya. Nah ini dia tujuannya. Jadi dia belum menangkap, dia tahu, dia sadar, ya kesadarannya, dia mau terus mengejar, dia tidak mau berhenti, sampai kepada satu titik dia menerima panggilan sorgawi tersebut. Jadi kalau kita baca ini sebenarnya apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia sadar ada tujuan hidupnya. Maka kita lihat ayatnya yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Apa dia yang mau dicari dan ditangkap oleh Paulus adalah, ini dia, next slide. Kristus dasar dari segala tujuan yang kita hidupi. Ayat 13,
Kata menangkapnya, kita bandingkan dengan ayat 12, aku telah ditangkap oleh Kristus. Jadi bagi Paulus, Kristus adalah dasar dari segala tujuan yang ingin dicapai. Jadi segala sesuatu yang aku ingin harapkan, entah aku pengen bahagia, pengen kaya, pengen jadi orang baik, segala sesuatu yang baik, dasar utamanya adalah apakah di atas segala sesuatu yang aku kejar, Yesus dimuliakan gitu loh. Yesus dimuliakan. Ini bukan berarti kita gak boleh jadi orang baik loh, bukan. Bukan berarti kita gak boleh jadi orang kaya, bukan. Bukan berarti kita tidak boleh jadi orang yang bahagia, bukan. Bukan. Tapi dasarnya apa, alasannya apa? Kenapa saya pengen bahagia? Kenapa saya pengen orang baik? Kenapa saya pengen kaya? Dasarnya apa? Kalau tidak menemukan dasarnya, tujuan kita sia-sia. Nah ini yang Paulus katakan, ayat 13, kata menangkapnya, tapi saya belum menangkapnya. Kok bisa sih ayat 12? Coba lihat ya ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kata ditangkap oleh Kristus Yesus menunjukkan sebuah bentuk pembenaran di dalam Dia. Pembenaran di dalam Dia. Jadi orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus, tujuan hidupnya mengenal Yesus. Anda paham maksudnya? Orang yang sudah dibenarkan ditangkap oleh Yesus, itu tidak akan pernah berhenti untuk mengejar dan mengenal Yesus. Tujuan hidupnya, mindset hidupnya tidak menghilangkan segala sesuatu, kebaikan, kekayaan, kebahagiaan, bukan menghilangkan ini, bukan. Tapi dia sadar di dalam kekayaan, apakah aku mengenal Yesus gitu loh. Sudah paham maksudnya? Waktu Anda diberkati, Anda harus tanya, Tuhan kenapa Engkau memberkati aku dengan uang ini? Apakah dengan uang ini aku menyadari bahwa setiap berkat yang Engkau percayakan, aku bisa pakai. Untuk apa? Aku belajar mengenal Yesus. Sudah sadar atau tidak ya? Salah satu bentuk ujian hati adalah berkat, betul gak sih? Saudara, waktu Anda tidak punya apa-apa dan memilih untuk percaya Yesus gampang. Betul gak sih? Karena gampang. Anda gak punya apa-apa, Anda percaya Yesus aja gampang. Sama seperti orang begini, aku berserah pada Yesus. Kenapa berserah? Duit kagak punya, koneksi gak punya, apa gak punya. Kalau gak punya apa-apa, berserah pada Yesus ngomongnya gampang. Tapi kalau Anda punya uang, Anda punya koneksi, Anda punya segalanya, dan Anda mau belajar, Tuhan, aku tidak ingin mengandalkan semuanya ini dan belajar berserah pada Yesus. Gak gampang. Gak gampang. Kenapa? Karena Yesus dan Mamon selalu kompetisi. Selalu kompetisi. Dalam hati kita siapa yang lebih utama? Sekali lagi ya, tidak ada yang salah dengan uang loh. Akar segala kejahatan adalah bukan uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Kita mencintai uang lebih dari kita cinta Tuhan. Uang jadi tempat yang paling utama, sehingga segala sesuatunya tentang uang. Tapi apakah Tuhan itu tidak memberikan uang kepada kita? Memberi, saudara. Salah satu berkat kepada manusia adalah uang. Bukan satu-satunya ya, banyak hal. Kesehatan, bahagia, semuanya itu berkat Tuhan. Tapi salah satu dari berkat Tuhan adalah uang. Tapi waktu Anda dipercayakan uang, harusnya Anda menguji hati. Tuhan, ketika Engkau mempercayakan aku uang ini, apakah aku mengasihi berkat-Mu lebih dari aku mengasihi sang pemberi? Lebih berkat. Jadi waktu Paulus mengatakan aku telah ditangkapnya, ini pembenaran. Pembenaran di dalam Yesus. Bukan karena aku bisa, makanya kontras dengan ayat-ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya ini di bawah? Paulus mengatakan kalau kamu ingin bangga, pengen ngomong bagus-bagusan hidupmu, aku ini disunat hari yang ke-8, dia ngomong. Daripada keturunan yang lain, itu disunatnya remaja, saya hari ke-8. Aku ini suku Benyamin asli. Kenapa Pak? Jadi suku Benyamin asli itu penting. Buat orang tradisi Yahudi kuno dulu, suku Benyamin adalah keturunan Saul. Siapa Saul? Raja pertama. Raja pertama. Benyamin bukan hanya raja pertama keturunannya. Benyamin adalah anak yang keluar dari Rahel. Siapa? Istri yang dicintai Yusuf, bukan Lea, Rahel. Jadi dalam tradisi Yahudi kuno dulu, orang yang dalam keturunan Benyamin, ningrat. Siapa dia? Paulus juga bagian itu. Aku keturunan Benyamin. Kurang apa? Aku adalah orang Farisi, Ibrani asli. Aku bukan Samaria loh. Aku bukan kawin campur, bukan seperti Timotius yang mamanya Yunani. Bukan loh, aku ini pure, murni. Kalau aku jalan kemanapun pada saat itu, semua orang hormat pada saya. Kenapa? Saya keturunan ningrat, Farisi. Dia terhormat segala.
Dia keluar masuk naik Alphard, dia kemanapun naik jet, saudara. Dia semuanya, segala sesuatu dia punya. Kehormatan, kekayaan, kebaikan, dia punya semuanya. Tapi waktu Paulus kenal Yesus, dia ngomong apa? Semuanya kuanggap sampah. Jadi tujuan hidup manusia harusnya mengenal dia. Kalau uang membatasi saya untuk mengenal dia, berarti kita harus bertobat. Kalau kebahagiaan saya menjadi penghalang saya untuk mengenal dia. Satu istri itu komplain sama saya, Pak tolong kasih tahu suami saya Pak, setiap hari Minggu gak mau ke gereja Pak. Emang ngapain suaminya pergi ke pub? Enggak, ngapain? Main burung. Main burung bisa 2 jam, 3 jam Pak. Luar biasa, sampai gak ngomong sama istri, gak ngomong sama anak. Burungnya diajak ngomong, gimana kabarmu Alexa, gitu. Burungnya semua dikasih nama, dikasih, wah luar biasa banyak burung segala macam. Sudah ngomong, ayo ke gereja, gak ada waktu. Kenapa? Urusin hobi itu. Saya gak tahu berapa banyak kita bergumul ya. Sekarang kan lagi rame pada ke Thailand atau ke Korea ya. Oh ya, oplas, operasi plastik ya. Sekarang sedikit-sedikit sulam alis ya, sulam wajah. Saya nggak tahu mana yang asli, mana yang enggak sih sekarang ya. Tapi waktu saya ketemu sama anak-anak muda, kenapa sih kamu lakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi bukan cuma anak muda sih, sekarang juga ada engkong-engkong juga yang pergi ke Korea ya. Saya nggak tahu kenapa ya hidungnya. Katanya sih facelift ya, iya betul tante ya, ada facelift ya. Saya bukan anti facelift dan lain sebagainya, gini loh. Saya bukan ngomong Anda tidak boleh menggunakan apa yang kau punya untuk kebahagiaan dirimu, enggak. Tapi kalau segala sesuatu yang kamu kerjakan menghalangi kamu mengenal Yesus, tahu ya? Anda tahu menghalangi kamu mengenal Yesus, kita nggak bisa belajar menyangkal diri, tahu? Kita mengaku kita anak Tuhan, tapi kita ingin diaku lebih baik oleh orang lain. Aneh ya? Kita pengen tampil sempurna di depan orang yang tidak sempurna. Pada saat yang sama, kita menempatkan diri kita, itu jauh lebih penting apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Jadi penghalang sudah, jadi penghalang kita untuk kenal Tuhan. Kenapa? Karena berkatnya bukan membuat saya semakin mengasihi Tuhan, tapi semakin mengasihi berkat, mengasihi. Anda pernah dengar cerita seorang anak dengan tinggal sama mamanya ya, cuma berdua waktu itu. Mungkin pernah dengar kali ya. Keluarganya maaf ya miskin, mamanya cuma cuci baju. Suatu kali anaknya dikasih pianika bekas ya. Tuh lihat anaknya pianika bekas, mamanya lihat, wah ini anak kok punya bakat gitu. Tapi gak punya uang untuk ngelesin anak ini, dia kerja keras. Cari uang kesana kesini, kerja keras. Sampai akhirnya anak bisa ngeles ke kota, dibawa dari tempatnya yang di desa gitu ya, di les-les. Setiap dilesin gurunya ngomong, anak ibu nih berbakat. Luar biasa nih berbakat. Singkat cerita, anak ini betul-betul jadi sudah. Jadi ya, suatu kali dia terkenal sekali dan buat konser. Wah, konser tunggal. Anda tahu ya konser tunggal ya? Gak ada penontonnya, cuma dia doang tunggal. Bukan ya, konser tunggal dia main piano, banyak penonton. Nah, seketika ternyata ada jurnalis yang selalu ngikutin dia. Sejak dia belum punya apa-apa. Jadi ngikutin nih anak berbakat, diikutin dari pentas kecil, pentas di desa, lalu kecamatan, lalu kemudian ke kota, lalu kemudian ke luar negeri. Ada satu jurnalis tuh ngikutin. Suatu kali jurnalis ini punya waktu untuk wawancara anaknya. Nah, saya mengikuti kamu sejak kamu lagi belum jadi apa-apa. Okay? Nah, setelah kamu konser gini. Saya memperhatikan sesuatu hal yang unik, yang tidak banyak orang lakukan. Ya. Jadi semua pemain piano gitu ya waktu konser itu setelah selesai kan bow down. Ya terima kasih kan gitu ya. Tapi anak ini gak langsung begini. Anak ini muter-muter. Lalu setiap kali mau begini selalu arahnya tuh beda-beda. Kadang kesini. Lalu jurnalis ini pengen tanya. Nah kalau boleh tanya ini mungkin penting gak penting ya. Tapi pengen tanya kenapa sih kamu setiap kali konser penonton semuanya tepuk tangan, kamu gak langsung begini, lurus ke depan seperti yang kebanyakan. Kenapa kamu keliling, lalu arahnya bisa beda-beda. Kenapa? Lalu anak ini tersenyum dan dia mengatakan begini, ibu saya jadi seperti ini karena jasa mama saya. Mama saya berkorban habis-habisan, dia cari uang, lesin saya,
supaya saya bisa jadi seperti itu. Sejak saat itu, setiap kali saya konser, tujuan saya cuma satu, yaitu membuat mama saya tepuk tangan dan senang. Itu saja tujuan saya. Satu. Jadi setiap kali saya konser, walaupun ribuan orang, ratusan ribu orang yang menonton saya akan keliling cari di mana mama saya duduk. Dan waktu saya lihat mama saya tersenyum, ngasih jempol, tepuk tangan buat saya. Bagi saya sudah lebih dari cukup membuat hati saya bahagia. Soalnya dalam dunia ini ada banyak orang yang bisa tepuk tangan buat kita, betul gak sih? Ini Tante Ciamil. Baik loh, tepuk tangan, pelayanannya hebat loh. Tapi maaf, kalau kita mau tanya ya, kira-kira waktu semua orang tepuk tangan buat kita, Yesus di surga tepuk tangan gak? Somehow tuh kita berpikir, apa kata orang tuh jauh lebih penting gitu buat kita. Tepuk tangan orang lain yang banyak yang kelihatan tuh membuat kita tuh bisa bahagia. Tapi at the same point kita harus tanya, Tuhan, waktu orang lain tepuk tangan, engkau ikut tepuk tangan gak sih? Kenapa? Karena seringkali Yesus tepuk tangan ketika justru tidak ada satu orang pun yang tepuk tangan buat kita. Karena Yesus tepuk tangan. Atau ada orang-orang yang hari ini melayani di backstage, kelihatan gak di mimbar? Saya acungi jempol dan angkat topi buat beberapa jemaat yang hari ini juga. Jadi aku kasih, NN aja gak usah tahu. Ada beberapa orang hari ini habis-habisan di belakang layar. Ada orang hari ini berhabis-habisan dengan dengkul, berdoa buat pelayanan. Gak ada yang lihat, gak ada yang tepuk tangan. Saya yakin Yesus di surga dan kasih jempol kepada anak. Well done my son, faithful son, faithful servant, kata Yesus. Soalnya dalam hidup kita perlu memikirkan ulang. Ini dia, tanpa melepas apa yang kita banggakan, kita tak mungkin mengandalkan Kristus yang kita dambakan, betul gak sih? Soalnya waktu tujuan hidup kita ditanya, kita memuliakan Tuhan. Kadang-kadang ujian dari kita memuliakan Tuhan adalah melepas apa yang kita pikir itu mulia buat diri kita. Amin gak sih? Belajar melepas sudah. Gampang gak? Gak gampang. Tapi suatu kali kelak, either kita mau melepas, kita akan melepas juga. Kenapa? Karena satu saat nanti kita gak bisa memegang apapun dalam dunia ini. Apa yang kita mau bisa pegang? Apa yang kita mau bisa? 3 hari yang lalu seorang tante yang saya kagumi meninggal dunia. Dia biasa, saya lagi sakit, saya gak bisa datang, sampai telepon saya bilang please di video saya pengen lihat wajah tante itu yang terakhir kali. Sudah, tante ini dokter, pelayanannya luar biasa. Di akhir hidupnya dia masuk sekolah Alkitab, dan diangkat jadi pastor. Umurnya udah 50 lebih, bayangkan. Dia melepas segala sesuatunya, semua kerjanya. Dia hanya makan tabungan hari-hari dengan suaminya yang masih jadi pengacara, tapi itu pun sudah pensiun, sudah. Dia melayani habis-habisan, sudah. Dia ikut PA, dia ikut persekutuan, dia belajar studi Alkitab, sudah. Umurnya gak panjang, umurnya singkat, mungkin bagi beberapa orang 70-80 lebih dia belum sampai ke sana. Tapi orang ini sudah mencapai garis finish yang terbaik. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu, waktu dia menjalani hidup, memuliakan Tuhan artinya melepas apa yang dia banggakan. Mungkin ada banyak hal dalam hidup kita yang kita banggakan. Tapi tanpa melepas apa yang kita banggakan, kita tak mungkin mengandalkan. Kenapa? Ini dia hambatannya, ada 3. Satu adalah natur dosa dalam daging. Kita bergumul dengan dosa karena keinginan daging. Karena lahir kita selalu ingin mengejar segala sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita nyaman dan seterusnya. Belum lagi natur dosa dalam masa lalu. Hidup dalam masa lalu yang miskin sudah. Gak punya apa-apa, diomongin sama tetangga, dasar kere lu, miskin lu, beranjak dewasa, Anda berpikir aku tidak mau jadi orang miskin, aku harus berhasil, aku harus jadi orang kaya, maka kita terus memperjuangkan segala sesuatunya, supaya menunjukkan saya ini kaya, saya tidak layak dibully seperti waktu masa muda saya dulu. Natur dosa di dalam lingkungan sudah, pada waktu kita hadir di dalam lingkungan, apa yang kita lihat sekali-kali standar. Lalu kita berpikir bagaimana mungkin ini orang gak pernah percaya Tuhan, gak pernah ibadah, hidupnya itu berantakan, malah semakin hari semakin kaya sudah, semakin sukses sudah, semakin berhasil. Lalu Anda berpikir, aduh kalau gini ngapain saya capek-capek ikut Tuhan.
Kalau semakin ikut Tuhan, saya semakin menderita. Natur dosa dalam hidup kita selalu ada. Maka kita sulit sekali untuk mengenal dia. Kenapa? Karena selalu ada distraksi. Kita berpikir udah gak fokus, kita ngeliat ke kiri dan ke kanan sudah. Kita gak sadar bahwa apa yang terjadi di lingkungan kita justru menarik kita jauh dari Tuhan. Sudah hal-hal ini kita harus sadari. Kenapa? Next slide. Sebagai manusia berdosa, kita mudah mengejar apa yang baik yang kita suka. Sehingga mengabaikan apa yang benar yang Tuhan mau. Sudah ikut persekutuan baik gak? Ikut persekutuan baik gak? Baca Alkitab baik gak? Doa baik gak? Berbuat baik gak? Baik. Tapi seringkali usaha kita untuk menjadi orang baik justru membuat hati kita semakin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan dengan sebuah kebaikan, motif kita tidak benar. Ada seorang oma, saya tanya, Oma kok sering sekali datang ke gereja? Ini bukan di sini ya, di gereja saya ya. Oh iya, saya datang ke gereja. Kenapa kau datang ke gereja terus, Oma? Saya tanya. Oh, soalnya di rumah sepi. Gak ada aktivitas daripada di rumah sepi ya, saya ke gereja aja. Gak salah loh ya, gak salah ya. Saya ngomong please welcome ke gereja, betul gak sih? Ya, tapi masalahnya jadi salah karena begitu oma ini datang ke gereja, bukan hanya datang ke gereja, dia ngomongin orang. Lihat janda, lihat udah gak punya suami, lipstiknya merah. Ngapain dia ke gereja pakai lipstik merah? Siapa dia juga? Kenapa kamu ngomong-ngomongin? Tapi ini nggak ada di sini ya, nggak ada. Ini kayaknya lihat wajahnya baik, karena nggak ada yang pakai lipstik. Nggak ya. Karena ngomongin itu orang ngapain sih? Ada lagi satu orang oma datang setiap minggu jadi singer terus ya. Saya tanya, Oma, kok mau sih diajakin pelayanan jadi singer terus? Pak Joy gini loh, sejak muda saya ini sukanya nyanyi. Tiap hari Minggu saya ini suka karaoke. Karaoke itu bayar, udah bayar, nggak ada penonton. Nah, lumayan. Pak Pendeta minta saya jadi singer. Sudah ya suka nyanyi, nggak usah bayar. Ada penontonnya, siapa yang nggak mau setiap minggu, tak jabanin. Kelihatannya baik nggak? Baik. Tante, kenapa ikut persekutuan? Ini loh, aku ini suka persekutuan ini ya. Karena setelah persekutuan, menu makannya tuh beda-beda terus gitu loh. Kan Bapak tahu tuh, aku ini suka kulineran. Lumayan lah ya, icip-icip ini loh, ada kacang merah, ada ini, ada rawon. Yang ke minggu lalu itu loh, minggu lalu tuh ayam apa itu? Wah enak sekali loh ayam itu loh. Aduh kapan lagi ya ada menu itu ya gitu. Orang bisa datang ke gereja sudah. Tapi tahu deh Tuhan. Saya nggak tahu saya pernah cerita ini atau enggak ya. Tapi sadar atau tidak, suka atau tidak suka, saya pun pernah mengalami hal ini. Mimpin sebuah camp gereja besar. Selesai camp, diajak makan. SOP, standar ya, betul ya? Setelah makan saya pamit. Kalau gitu saya pamit dulu ya, saya pulang dulu. Oh iya Pak Joy, hati-hati di jalan. Pulang ya. Iya Pak Joy, hati-hati di jalan. Saya pulang nih loh, saya pulang loh ya, pulang ya. Iya Pak Joy, hati-hati di jalan. Loh kok cuma hati-hati di jalan sih? Kan kalau gereja besar setelah ada acara tuh suruh tanda tangan biasanya. Tahu tanda tangan? Ucapan, terima. Kok ini cuma hati-hati di jalan ya? Mungkin sampai mobil, nunggu. Lama-lama dikit deh, siapa tahu nanti ada yang lari-lari. Pak Joy. Harapan saya begitu. 15 menit, ada nggak? Nah, turun saya, karena dari Trawas. Harapan saya telepon bunyi. Ada telepon bunyi? Mungkin besok. Atau ya? Udah banyak aja alasan dalam otak saya. Pengen WA pengurus. Tante apa ada yang lupa tadi atau apa gitu ya, pura-pura apa kek gitu loh.
3 hari saudara, bergumul. Tapi saya ngomong sama istri saya. Saya ngomong, kamu bertobat. Hatimu udah gak murni lagi dalam. Saya berdoa sama Tuhan, selesai. Minggu kemudian ditelepon. Pak Joy, kami lagi panitia pertemuan penutupan kepanitiaan acara. Setelah kami hitung, kok hasilnya surplus? Ternyata ada bagian yang belum memasukkan viatik. Pak, ucapan terima kasih untuk Pak. Maaf ya, kami transfer saja. Saya buka kartu. Saudara, kemana saya selama 3 hari? Apa yang di otak dan pikiran saya? Gak lurus lagi. Gak lurus lagi. Kadang sebagai manusia berdosa, kita sulit sekali. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita merasa tenang. Apa yang baik kelihatannya belum tentu benar. Kenapa? Karena yang baik tidak bisa menjadi baik kalau tanpa motivasi hati yang benar. Saudara, di ujung 2024 ini kita perlu bertanya, saudara. Lihat next slide. Kristus datang tidak mengubah perilaku yang kelihatan, tapi lebih dulu mengubah hati dan motivasi, saudara. Pengenalan akan dia itu nggak bisa diukur dengan perilaku yang tambah baik. Bukan hanya itu, saudara. Mengenal dia, berusaha untuk menangkapnya, mengejar panggilan sorgawi itu terkait dengan melepaskan apa segala sesuatu yang kita anggap kita bisa bangga kalau kita mendapatkan. Dan cara itu hanya bisa dilakukan kalau sikap hati kita benar mengatakan, Yesus, Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kemarin, saudara, waktu saya sudah bisa jalan ke rumah sakit, istri sama anak-anak saya udah pergi sekolah. So, pasang lagu, saya pegang gedung rumah saya, saudara. Dan saya bilang, ini semua fana, ini semua fana, semua akan berlalu, ini semua akan berlalu, ini semua akan berlalu. Tapi hadirat dalam hati tak pernah bisa berlalu. Dan ajarku untuk tidak melekat pada hal-hal yang fana yang aku lihat hari ini. Saudara, kita butuh begitu gak sih? Butuh. Suatu kali kita butuh keluarin dompet, pegang dompet ini adalah fana. Ini akan berlalu. Tapi hadiratmu dalam hatiku tak akan pernah berlalu. Melepas apa yang kita banggakan. Yesus datang tidak mengubah perilaku, tapi dia mengubah motivasi. Maka ini yang terakhir. Coba kita baca sama-sama. Next slide. 1, 2 ya. Jangan minta ladang pelayanan yang terbaik dari Tuhan sebelum kamu minta untuk menjadi pribadi yang terbaik. Kita sering kali minta Tuhan kasih saya yang terbaik untukku. Tapi kita lupa minta Tuhan jadikan hamba-Mu ini pribadi yang terbaik hadapan. Supaya di tengah-tengah kehidupan yang aku tidak tahu kapan aku akan akhiri. At the end, aku akan berkata dan memandang wajahnya sambil tersenyum, Tuhan, I have done my will. Aku sudah melakukan kehendak-Mu di dalam hidup. Aku sudah kerjakan apa yang terbaik, sikap hati. Mungkin tidak sepopuler orang lain, mungkin tidak seberhasil dengan ukuran orang lain, tapi aku tahu yang menilai adalah tepuk tangan Tuhan dalam hidup. Terus sekalian, mari hari ini kita memikirkan ulang apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Di penghujung tahun ini, November 28, kita akan mengakhiri sebentar lagi 2025. Mari kita men-setting ulang tujuan hidup kita, saudara. Apakah tujuan hidup kita yang kita jalani hari ini hanyalah untuk bahagia? Hanyalah untuk menjadi orang yang baik? Hanyalah untuk menjadi orang yang kaya? Sekali lagi, saya mau disclaimer on, tidak ada yang salah dengan bahagia, tidak ada yang salah dengan orang baik, tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tapi kalau kebahagiaan, kekayaan, kebaikan menghalangimu untuk mengenal Yesus, maka kita perlu memikirkan ulang tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Karena aku sadar, aku yakin bahwa segala kekayaan, kebahagiaan, dan kebaikan hanya bisa dinyatakan melalui hadirat Yesus. Di dalam Yesus kita menemukan apa arti hidup yang sejati. Sehingga setiap kali Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, aku tahu Tuhan, yang terbaik bukanlah apa yang aku pegang, tapi apa yang sudah Engkau berikan kepadaku, yaitu hidupmu. Aku tahu bahwa yang terbaik bukan apa yang aku bisa capai melalui kebaikanku, tapi karena Yesus yang baik sudah mati bagiku. Maka aku bisa berkata, Christ is more than enough. Yesus sudah lebih dari cukup di dalam hidupku. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan, segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah bagianku untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Terus sekalian, ibu-ibu sekalian, hari ini mari kita memikirkan ulang tujuan hidup kita hari ini. Kalau Tuhan mempercayakan kita segala hal, mari kita temukan kebahagiaan di dalam Tuhan, kebaikan di dalam Tuhan, dan kekayaan yang terbaik hanya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Segala hal yang kami jalani dalam hidup di dunia ini, kami butuh sebuah tujuan. Dan tujuan itulah yang menentukan arah kehidupan kami. My final destination will determine my direction of life. Tuhan, hari ini kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Karena itu adalah tujuan hidup kami. Mengenal Engkau sepanjang hidup kami. Mengenal kuasa kebangkitan dan persekutuan di dalam penderitaan. Dalam dirimu lah kami menemukan apa yang kami banggakan adalah yang kami andalkan. Hanyalah Yesus, Tuhan kami. Maka Tuhan berkaryalah di dalam hidup kami. Bukan perilaku kami menjadi semakin baik yang nampak oleh manusia. Tetapi lebih dahulu ubahkanlah motivasi, hati dan pikiran kami menjadi pribadi yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sehingga pada satu kali dalam dunia ini, walaupun manusia tidak ada yang tepuk tangan buat kami, tapi kami melihat Bapa di sorga bertepuk tangan bagi kami. Bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan yang membuat kami. Di doa kami demi nama Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Puji Tuhan.